Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di area hutan kota, yaitu Hutan Kota Sungkur, tepatnya berada di Klaten, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan refleksi kritis mengenai pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, yaitu menjaga ekosistem darat, tepatnya berkaitan dengan hutan kota. Menjaga ekosistem darat merupakan salah satu program yang direncanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tepatnya SDGs yang ke-15. Pendidikan tidak hanya bertujuan menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir, sikap, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan memiliki peran penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa alam harus dijaga agar kehidupan manusia tetap seimbang. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah melalui pelestarian ekosistem darat, khususnya hutan kota. Hutan kota bukan sekedar ruang hijau, melainkan juga tempat belajar yang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan. Hutan kota memiliki banyak manfaat seperti memperbaiki kualitas udara, menyerap air hujan, menjaga keseimbangan suhu, serta menjadi tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup. Melalui keberadaan hutan kota, masyarakat dapat melihat langsung bahwa lingkungan yang sehat sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, hutan kota dapat dijadikan sarana pendidikan yang nyata untuk menumbuhkan kepedulian terhadap alam. Namun, dalam praktiknya, pendidikan lingkungan seringkali masih bersifat seremonial atau hanya formalitas saja. Misalnya, kegiatan menanam pohon hanya dilakukan pada momen tertentu tanpa tindak lanjut yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan belum sepenuhnya menjadi kebiasaan masyarakat. Padahal, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya perubahan sikap yang konsisten, bukan hanya kegiatan sesaat. Jika pendidikan tidak membentuk kebiasaan menjaga lingkungan, maka upaya pelestarian hutan kota akan sulit untuk berhasil. Di sisi lain, pembangunan di wilayah perkotaan seringkali lebih memprioritaskan pertumbuhan fisik dan ekonomi daripada kelestarian lingkungan. Akibatnya, ruang hijau semakin berkurang dan hutan kota semakin terancam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang baik tidak boleh hanya mengejar kemajuan materi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan alam. Pendidikan perlu berperan dalam menyadarkan masyarakat bahwa kemajuan yang merusak lingkungan pada akhirnya akan merugikan manusia atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hutan kota perlu dipandang sebagai bagian penting dari pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Mulai dari sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus dapat bekerja sama untuk menjaga serta memanfaatkan hutan kota sebagai tempat belajar, penelitian, dan kegiatan konservasi. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya memahami teori tentang lingkungan, tetapi juga belajar langsung bagaimana menjaga dan merawat hutan kota sebaik mungkin agar menghasilkan hasil yang terus optimal dan konsisten. Pada akhirnya, penjagaan hutan kota mencerminkan keunggulan suatu masyarakat dalam membangun masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, sedangkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan akan mendukung pembangunan yang tidak merusak alam. Dengan demikian, hutan kota bukan hanya ruang belajar di tengah kota, tetapi juga simbol tanggung jawab bersama terhadap ekosistem alam.